Famil Masjid Mujahidin Perak Surabaya dan seluruh jamaah gerakan subuh berjamaah di Masjid Mujahidin Perak Surabaya dan kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemauan, masih diberikan kemampuan. Betapa banyak orang yang sehat tapi tidak ada kemampuan, orang ada kemampuan tapi tidak ada kemauan. Ada juga yang punya kemampuan tapi tidak ada kesehatan. Ya, ini jamaah sekalian kita syukuri karena semua ini berdekat hidayah iman. Hidayah Allah Subhanahu wa taala, rahmah Allah Subhanahu wa taala yang berkenan menggerakkan langkah-langkah panjenengan ke rumah Allah yang mulia. Jadi setiap langkah panjenengan dari rumah, langkah pertama sebagai ampunan Allah, langkah kedua sebagai tingkatan derajat kemuliaan panjenengan dari Allah. Semoga silahkan panjenengan setiap rawuh ke Mujahidin, ya panjenengan langkahnya dihitung sendiri kanan. Makanya orang baris berbaris Agustusan itu kira-kira terok-terok ini kali ya. Jadi ikul khutwatin, ya, jadi setiap langkah panjenengan, langkah pertama adalah ampunan Allah, langkah yang kedua tingkatan derajat dari Allah. Jadi itu hadis sahih. Jadi kanan kiri gitu ya. Kanan itu ampunan Allah, pokoknya jenengan itu sendiri dari rumah. Kalau rumahnya jenengan misalnya ada 50 langkah, ya berarti 50 ampunan dan 50 derajat. Dan nuwun sewu, kalau semakin jauh rumah panjenengan ke Mujahidin, ya semakin banyak juga fadilatnya. Nah kalau rumah saya dekat bagaimana Ustaz? Ya monggo jenengan muter-muter di situ pahlawan, balik langsung ketinggalan iqomah. Makanya nuwun sewu, sangat salut sekali, satu-satunya masjid di Surabaya bahkan di Jawa Timur yang saya jumpai ini hanya Mujahidin yang memberikan kelonggaran yang cukup signifikan untuk panjenengan menunaikan ibadah-ibadah sunnah sebelum dikumandangkan iqomah. Berbahagialah panjenengan yang istiqomah di Masjid Mujahidin. Mudah-mudahan istiqomah panjenengan senantiasa Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan pahala panjenengan, ya, diampuni dosa-dosa panjenengan. Yang terhebat lagi adalah panjenengan satu-satunya komunitas, satu-satunya elemen masyarakat umatnya Muhammad yang mendapatkan doa setiap subuhnya dari Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi berkahilah umatku di waktu subuhnya, di waktu paginya. Jadi panjenengan waktu subuh, waktu pagi, ya hanya doa, hanya sholat berjamaah, hanya iktikaf di masjid, apalagi menunggu syuruk, masya Allah, doa Rasulullah mengalir datang panjenengan. Saiki loh ya doanya waktu-waktu ini kalau mustajabah, gitu. Doanya orang solih mustajabah, apalagi doanya Rasulullah. Sangat berbahagialah panjenengan yang bisa dari duduk ini panjenengan itikaf saja sudah pahala tersendiri, daripada di rumah paling ya tiktokan. Saya tua-tua ini main tiktok ya, jadi apa ya, ini yang kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk meraih pahala maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa ta'lim subuh? Nah, ta'lim subuh ini untuk merefresh kembali Islam kita menjadi Islam yang kafah, di mana Islam kafah itu
memiliki beberapa pilar, sering kita dengar dengan para ustadz kita ya. Pilarnya antara lain salimul aqidah, sahihul ibadah, dan muamalah. Kalau sahihul ibadah, insya Allah panjenengan sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Salimul aqidah, insya Allah panjenengan tidak diragukan lagi. Nah, ini yang ketiga adalah pilar muamalah. Ini yang akan kita sampaikan terkait dengan memaknai dan mensyukuri kemerdekaan dalam perspektif Islam. Ini panjenengan sudah memperingati kemerdekaan ya Pak ya. Ada yang lomba mangan kerupuk, ya, ada yang lomba apa itu ya, apa itu macak ditutup, ya. Ini aneh-aneh ini orang ini kan. Ya, ada yang panjat pinang, ya, hadiahnya langsung apa itu ya, aneh-aneh orang ya. Semua itu jamaah sekalian hanya bagian kecil daripada seorang hamba Allah, seorang warga Indonesia yang katanya nasionalismenya dikuatkan, berdaulat dan sebagainya. Ya, ke 80 tahun Indonesia merdeka ini patut kita bermuhasabah. Jadi bukan hanya hingar-bingar, bukan hanya apa itu bersenang-senang, bahkan nuwun sewu, lomba joget dan sebagainya. Jadi memaknai mensyukuri ini dalam konteks hadis Rasulullah itu ya harus berterima kasih secara lisan, gitu. Terus merasa benar-benar ridho, matur nuwun datang Allah. Lisannya alhamdulillah, artinya terima kasih datang Allah. Dan yang terpenting lagi adalah ketika kita bersyukur alhamdulillah, artinya terima kasih datang Allah, maka harus diimplementasikan. Ya, rasa syukur ini sesuai dengan sang pemberi nikmat, sang pemberi kesenangan, kebahagiaan. Jadi nikmat itu segala sesuatu yang menyenangkan Bapak Ibu. Sekecil apapun. Panjenengan rawuh mriki kira-kira nanti habis santapan rohani kok ada santapan jasmani. Ya saya kan ada mari ceramah terus sarapan ya Ustaz ya. Aku soalnya bocoran soalnya. Ustaz tenang Ustaz, besok subuh gak usah makan dulu, ada sotonya. Ya, itu nikmat itu. Nah, ketika kula jenengan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita aplikasikan sesuai dengan sang pemberi nikmat. Lho nuwun sewu lho, aja meneh kok ini sambil bahasa Jawa enggak apa-apa ya, Pak ya. Lho aja meneh kok Allah yang memberi nikmat. Misalnya panjenengan nggih, lagi ada hari istimewa. Oleh sang istri tercinta, panjenengan dikasih sebuah hadiah. Katakanlah songkok ya atau kopiah. Mas, apa yang beb gitu kan. Saya ngomong tuh itu gue kayak ya. Yang pasangan sayang di PE yang ya benar. Ini kan hari istimewa, sama tak kayak hadiah. Songkok ya Mas. Nggih, alhamdulillah, artinya senang. Tapi ternyata kopiah ini setelah mengucapkan terima kasih ya yang, ya terima kasih sama-sama beb, gitu kan. Terus alhamdulillah terima kasih, delalah kopiahnya dipakai di kaki. Kira-kira sang istri jenengan ngamuk apa mboten? Ngamuk. Sampai aku dikai wong kan. Lho jane kok ngono kula niku nate pengalaman. Dimasakno enak-enak tapi pikir iku ya jenenge padha repote. Akhirnya nggih kula mampir teng warung makan. Tekan ngomah niku diamuk, dimasakno soro-soro, dibelanjakno akeh-akeh, gatel mangan dan sebagainya. Nggih. Jadi itu jamaah sekalian rahimahullah. Maka berarti kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita introspeksi adalah sudahkah rasa syukur kita terhadap kemerdekaan ini benar-benar sesuai dengan mengabadikan kita terhadap rahmat Allah. Jangan-jangan tidak selaras dengan ucapan kita atas berkat rahmat Allah. Kan begitu. Terlepas dari ikhtiar maksimal, berdoa optimal dari pahlawan yang total
memperjuangkan bangsa Indonesia ini secara universal, yang lebih tidak di luar dugaan kita adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar-benar kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah. Tanpa pertolongan Allah, bayangkan, ya kan? Rasanya tidak mungkin. Sama halnya ketika ini hampir mirip dengan peristiwa perang Badar. Secara manusiawi, secara lahiriah, tentu kalah antara pasukan muslimin dengan kafirin. Tapi Allah terlibat di situ. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, maka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, monggo kita mengulas surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, ketika datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan terbukanya kota Mekah. Secara tersurat ayat ini memang khususnya untuk Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Ini dalam konteks pada masa dakwah risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara tersirat, secara filosofis, ayat ini menggambarkan kapanpun, dimanapun, apapun peran kita dalam berbangsa bernegara ini, ketika mendapatkan pertolongan Allah, ketika ada rahmat Allah datang, atas berkat rahmat Allah, kemudian Al-Fathu ini juga diartikan kebebasan, kebebasan juga bisa diartikan kemerdekaan, berarti kula jenengan wajib bersyukuri. Idza jaa nasrullahi. Jadi mirip itu, ketika datang pertolongan Allah, terbukanya, terbebasnya kemerdekaan Indonesia. Apalagi angka 8, Pak. 8 itu angka yang istimewa. Belum tentu tahun depan 80 lagi. Pasti nggak akan terjadi 80 lagi. Gitu. 80 itu satu-satunya 8, 0 itu kan kosong. Berarti 8, apa itu 8? Demi langkah masa depan. Makanya jangan main-main. Jangan kok dados wakil presiden. Jadi wakil presiden sing apik. Jangan jadi presiden, itu amanah seluruh bangsa Indonesia ada di pundak panjenengan. Kami berharap pemimpin-pemimpin kita di negeri ini dengan 80 tahun, ya, tidak hanya sekedar menaikkan pajak saja. Jadi harus jadi orang yang bijak. Bagaimana bangsa Indonesia ini menjadi orang-orang bijak, orang-orang yang bersahaja, orang-orang yang benar-benar sesuai dengan negara yang beragama. Walaupun katanya bukan negara Islam, tapi negara beragama. Bagaimana menunaikan agama kita sesuai dengan keyakinan kita, sehingga membawa amanah ini menjadi Indonesia yang luar biasa. Kata mau jadi Indonesia emas ya Pak ya. Kenapa Indonesia emas? Terok tulisan panjenengan di atas itu. Tulisannya kan emas itu. La ilaha illallah. Itu emas itu. Emas picis Raja Brono. Makanya jadi orang Jawa itu toto tentrem kerto raharjo. Jadikanlah Indonesia ini ya punya sistem yang baik, tentrem, ayem, kerto raharjo. Rakyatnya bahagia, ya. Rakyatnya apa ya, bisa menikmati kemerdekaan dengan Islam dan iman. Karena janji Allah itu kan di Al-A'raf 96 itu kan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i. Jadi negara niki, kampung, lingkungan panjenengan, kok masyarakat umat warganya ini beriman bertakwa kepada Allah, la fatahna. Lamnya niku lam kosam Bapak Ibu. Sumpahnya Allah itu, kami akan membuka pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya, ingat rambu-rambunya Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sampai masyarakat warga umat ini mendustakan ayat Allah, yang mestinya katanya mensyukuri tapi hakikatnya malah mengkufuri, ya gimana tidak mengkufuri, katanya terima kasih kepada Allah. Jangan-jangan selama ini kita tidak sesuai dengan cara mensyukurinya. Itu malah lomba seneng-seneng, ya aja monggo lah, tapi harus menghayati. Makanya saya kurang setuju Bapak Ibu kalau ada Pak RT, Pak RW yang mengadakan malam tirakatan. Malam tirakatan itu yang malam riyadhah. Riyadhah itu zikir.
renungan muhasabah. Sajane sing seneng niku enten renungan, tirakatan, nggih, dijak zikir bersama, ada tausiah bagaimana memaknai kemerdekaan. Mensejarahkan atau membuka kembali sejarah bangsa Indonesia kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Karena anak kita belum tentu tahu, Pak. Ya, bagaimana sejarah dulu para pejuang-pejuang kita jerih payah memerdekakan bangsa Indonesia. Ya, tidak usah zaman Belanda, Jepang, bahkan PKI sendiri. Ini kan masyarakat kita harus tahu. Anak-anak kita, keturunan kita ini harus tahu. Dan itu yang harus dibuka gitu loh, ketika malam tirakatan. Jadi malam tirakatan malah digawe dangdutan. Nah ini kan hati-hati loh Pak, nuwun sewu. Asma itu kinarya jopo, nama itu membawa makna. Oke. Kenapa kok disebut dangdut ya? Ternyata dangdut itu dari bahasa Jawa Pak. Ndang itu cepet, dut itu mati. Dangdut, dangdut gitu. Sama ndang mati kan dulu aku Pak. Itu jemaah sekalian. Jadi nuwun sewu, ayo kita memaknai rasa syukur ini sebagaimana elemen-elemen syukur itu sendiri. 3 elemen syukur ini kalau tidak terpenuhi, maka tidak lengkap. Kalau tidak lengkap, dipertanyakan rasa syukur kita. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah Allah ya akan fa akhadnahum tidak menutup kemungkinan memberikan azab, memberikan peringatan kepada bangsa ini. Kenapa? Karena fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mendustakan ayat Allah. Karena mendustakan ayat Allah kontradiktif dengan ayat-ayat Allah, akhirnya yang mereka lakukan adalah tidak sesuai dengan aturan Allah. Maka Allah pun tidak segan memberikan azab dan peringatan, tidak segan memberikan azab dan peringatan. Makanya setiap musibah yang dialami bangsa Indonesia ini, ya walaupun bukan azab, insya Allah ya, sebuah peringatan. Ya, tegene surah Ar-Rum itu zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Oke. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi kalau nampak kerusakan di muka bumi ini baik langsung maupun tidak langsung itu ya akibat perbuatan kita manusia yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya. Kenapa kok diberikan sebagian peringatan ini? Harapan Allah itu ya Allahum yarjiun, Pak. Sebatas kalau jangan bertaubat kembali kepada Allah. Nah, malam tirakatan itu mestinya ada zikir, ada doa bersama, tausiah, mereview kembali terhadap sejarah bangsa Indonesia, memperkenalkan pahlawan-pahlawan kita, Pak. Jadi jenengan apal Pangeran Diponegoro, kenapa gitu? Apal. Saat ini lari-lari itu lebih apal pahlawan-pahlawan Korea. Kita Upin, Ipin, ngono-ngono kuwi. Nah ini kita kenalkan kepada anak-anak kita, Pak. Supaya apa? Mereka mengidolakan, mencontoh para pahlawan kita. Yang notabene para pahlawan kita adalah para ulama. Orang-orang yang benar-benar dijiwai bagaimana memerdekakan, mempertanggungjawabkan di hadapan Allah untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Seperti itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Sehingga idza jaa nasrul fathu wa ra'aytan dan sebagainya, konsekuensi syukur kita maka terimplementasi dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Harusnya itu, Pak. Jadi dalam konteks mensyukuri kemerdekaan itu, ini masih lama enggak ini? Sampai jam berapa, Ustaz? Sampai suruh. Jangan lama-lama ya, kita harus keroncongan kabeh di perutnya ya. Saya bayangkan soto ini soalnya khas ini. Dan biasanya kalau di masjid lain paling suguhan gitu ya. Sambil dengerin ceramahnya tadi jenengan satu gelas kecil apa itu air mineral sama gorengan. Ini kita kok gak kabeh ini ya. Sembujung medengkerang ya. Mudah-mudahan lali utang ini ya. Ini jemaah sekalian. Jadi kembali kepada konsep syukur terhadap kemerdekaan jemaah sekalian. Itu ada di surah An-Nasr ini. Jadi satu fasabbih. Yang pertama fasabbih ini ada 2 dimensi maknanya.
Sucikanlah. Dimensi yang pertama, sucikanlah asma Allah. Bertasbihlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah. Jadi mensyukuri kemerdekaan itu harus banyak-banyak berzikir. Artinya apa? Banyak-banyak beribadah. Surah Al-Baqarah 2122. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Seperti itu Bapak Ibu. Itu kalau diterjemahkan oleh Sunan Giri itu ya jenengan nanti mendengarkan lagu lir ilir gitu kan. Loh, nek nyanyi ngoten niku dimaknai, Pak. Ojo angger nyanyi ya. Saniki nu jujut aneh gitu. Syairan mulai awal enggak tahu maknanya. Aja mau ngaji. Iki maksudnya apa iki? Itu harus dimaknai. Termasuk lir ilir itu. Apa maksudnya? Itu maksud ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah itu sudah menciptakan kula jenengan dengan segala fasilitas dan sarana prasarana yang paripurna, Pak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan panjenengan diberikan fasilitas yang tanpa batas oleh Allah, Pak. Sehingga manusia itu satu-satunya jenis makhluk yang kompleks. Kompleksnya apa? Nek binatang, Pak, nuwun sewu, kan ada jenis binatang itu yang karnivora. Terus apa lagi itu? Herbivora, omnivora. Ngerti niku lagi? Ada yang khusus pemakan rumput-rumputan, nggih. Ono sing makan biji-bijian. Ono sing makan apa? Daging-dagingan, ngoten nggih. Nek menungso kabeh kena, Pak. Menungso niku ijo-ijoan ya arep kangkung, bayem gitu. Apa itu biji-bijian juga geragas, jagung, amblas gitu. Ojo meneh kok terima jagung, aspal iki lontek. Pasir amblas. Indonesia itu satu-satunya negara, Pak. Saya pernah ke India, pernah ke Singapura, pernah di mana-mana itu. Hanya Indonesia, Pak, yang ada bakso kerikil. Bayang kerikil di mana? Mana bakso apa? Bakso bom apa-apa itu. Terus ono neh sing lho aja meneh kok niku, Pak. Napa niku beton itu lho, beton dimakan, Pak. Napa beton niku? Isine Thailand. Niku wong Indonesia niku napa menggambarkan bahwa menungso niku nek gak direm kali iman, iso-iso aja meneh kok sing dimakan wong biasa. Sing biasa dimakan binatang, bahkan diminum setan itu loh dimakan oleh dikonsumsi oleh manusia. Innamal khamru wal maisir wal answab wal azlamu rijsum min amalis. Satu jenis arak saja, narkoba, niku kan wis konsumsinya setan loh, Pak. Ngono ku menungso yo arep sampean minum minuman keras, setannya kebagian nopo? Ini kadang-kadang pelajaran kurang muhasabah. Gitu. Lu katanya memberantas korupsi, ternyata ya, ini misalnya. Gitu. Jadi itu manusia, biji-bijian Arab, bahkan daging-dagingan. Ini mungkin soto daging apa soto ayam? Bayangkan. Makanya supaya gak ketok gagas nemen kali Gusti Allah menungso niku dikai syariat. Ngeten. Lalu itu nanti sebuah bank terkenal di Indonesia menyampaikan sebuah tema menegakkan Islam kafah berdasarkan syariah. Ini wedi Pak tema ini. Jangan Ustaz. Tema kok radikal denggolmu. Islam kafah itu kan Islam yang komprehensif, Pak. Menyangkut bagaimana mengatur kula jenengan mangan yo mangan. Tapi ojo keterlaluan. Wa kulu wasyrabu wala niku ditoto kali Gusti Allah. Makanya nek wong Jawa ngendikan niku ngono ya ngono ning aja aja ngono. Termasuk ceramah bareng itu. Ceramah ya ceramah tapi aja kesuwen. Wetenge selak keluwen. Ngono bareng. Wong Jawa niku enak pada game filosofi itu. Gitu. Kembali kepada ayat tadi itu jamaah sekalian. Nggih, lir-ilir tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar. Manten anyar itu lambang dipujanya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mantan anyar iku mbok arep
mangan titik ya dilem karo maratuwa. Alhamdulillah mantuku mangan titik, insyaallah beras awet. Mangane akeh dilem, alhamdulillah mantuku mangane akeh, insyaallah ndak awake sehat. Oh jenenge mantu dimane-mane kon gawe putu lho ngono. Lho, tangi kebenen niku mantu. Wih, mantu kur wajib nek yen bertahajud padahal gak apa-apa belas. Nggih, mantu tangi kawanen, alhamdulillah paling syukur turu meneh iki soalé berlembur lho coba. Mantan anyar. Lah, kula jenengan nggih ngoten. Betapa banyak orang yang melanggar aturan Allah, betapa banyak orang yang tidak berjamaah. Toh nyatanya Allah memberikan rahmat kepadanya. Makanya ada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu jamaah sekalian. Maka disebutlah supaya tidak terlalu terbebas atau bebas tanpa batas menjadi manusia inilah, maka diceluk bocah angon. Ngoten Pak. Cah angon itu dari hadis Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kalian itu loh penggembala, cah angon. Angon tegene minimal awakmu dhewe. Fala tadrimu fihinna anfusakum. Minimal ojo menzalimi awake dhewe. Kerja ya kerja tapi ini ngasih kuwasa. Niku maksudnya ngaten. Maka badhe napa mawon bismillah. Dengan nama atas nama Allah. Aku memiliki kira-kira Allah ridho apa mboten. Seperti itu ya Mas sekalian. Sehingga dengan adanya bocah angon, bocah angon itu kan ya kudu mimpin awake dhewe. Apalagi yang punya apa itu elemen misalnya ya, mulai dari lembaga pendidikan, bahkan yayasan, apalagi setingkat provinsi, setingkat bangsa Indonesia ini. Itu jamaah, penekno bimbing, bukan ngambil Pak. Nek ngambil penak cukup gitu. Tapi nek menek berarti apa? Naik Pak, berusaha semaksimal mungkin. Nggih. Penekno blimbing. Kenapa kok gak penekno pencet kuwi? Kok gak pencet? Kok napa? Blimbing. Lambange 5. 5 itu ya wong Islam kudu ngerti rukun Islam. Kudu ngerti hukum Islam. Banyak Bapak Ibu orang Islam yang masih asing terhadap hukumnya sendiri. Gitu. Sehingga apa? Banyak orang yang tidak tahu kalau haram. Gara-gara apa? Tidak tahu hukum Islam ini. Ngoten Bapak Ibu. Nah, kemudian dikaitkan dengan berbangsa bernegara. Delalah Pancasila yo 5 gitu. 5. Kemudian juga apa? Dalam bingkai ini menjadi 2 dimensi, hablum minallah hablum minan nas. Maka Indonesia juga punya bendera 2 warna, merah sama putih, ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Seperti itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka kemudian kita fasabbih, isilah kemerdekaan ini dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah. Laksanakan antu'adul amanati ila ahliha. Tunaikan amanah sesuai dengan kapasitas kita dalam berbangsa bernegara kepada yang hak menerimanya. Harusnya seperti itu Bapak Ibu. Itu fasabih dimensi makna yang pertama. Fasabih dimensi makna yang kedua jamaah sekalian adalah sucikanlah. Di situ kan tidak ada fasabihillah, tidak ada. Fasabih bismi rabbika tidak ada. Tapi namanya fasabih, sucikanlah. Apa yang disucikan? Akhlak kita, karakter kita. Mungkin dalam berbangsa bernegara ini masih ada sifat-sifat kolonialisme. Itu kita sucikan, kita buang. Apa sifat kolonialisme itu? Yaitu tadi tegoan. Ya, apa itu? Bersukacita di atas derita orang lain. Sengkono enak-enak, sensor gini kasihan, seperti itu. Jadi sucikan diri kita. Kemudian juga sifat kolonialisme itu suka memprovokasi, ya, sehingga terjadi perpecahan, ya kan? Padahal Indonesia itu persatuan Indonesia. 5 Pancasila yang sudah digodok oleh para ulama kita itu sebetulnya ada satu yang masih belum dimunculkan sampai sekarang itu, dan melaksanakan apa itu syariat Islam bagi pemeluknya, itu yang dihilangkan. Kenapa? Demi kebersamaan berbangsa Indonesia dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika itu. Itu pun sesuai dengan surah Al-Hujurat 13 gitu. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tapi harus diingat di situ ada inna akramakum indallahi
atqakum. Kita harus tampil menjadi orang yang paling hebat, paling mulia di sisi Allah dengan ketakwaan kita, agar Allah tetap turunkan rahmat barokah kepada kita. Itu jamaah sekalian rahimahullah, fasabi. Jadi sucikan diri kita dari sifat-sifat penjajah, dari sifat-sifat kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan. Ini kan akhirnya kan nggak sinkron, Pak. Kok katanya suruh mensucikan dari sifat penjajah, kok masih mengabadikan kemaksiatan, ya kan? Ini makanya nuwun sewu, Pak. Dulu itu kan di kampung saya ini kan, mungkin Ustadz ini sudah tahu saya itu kan berasal dari Irak ya, Pak ya. Irak itu iringanin jarak. Kalau di itu kan ada namanya Doli itu, ya. Doli itu tinggalannya Belanda katanya, ya kan? Tinggalannya Belanda. Ternyata terlepas dari bahasa Belanda, Pak, Doli itu dari bahasa Arab loh. Bahasa Arab itu Doli. Di Al-Fatihah itu ada jamak ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah itu jamak. Kata tunggalnya apa? Doli. Dolla, yadillu, doli. Orang yang sesat. Kok istilahnya kok pas ya, Pak ya? Dari di situ tempat orang-orang yang sesat. Lah jamaknya dolin. Orang Surabaya, orang Belanda waktu itu mengatakan doli, kabupaten Nilate dadi doli, ngono Pak. Itu kali moro seneng apa? Moro seneng iku ya morone seneng mulai seneng. Dan itu mulane Nuwun sewu niki cara otak-atik matuk tapi dijadikan sebagai ibroh. Karena apa? Likulli syai'in ibroh. Segala sesuatu jadi pembelajaran. Satu-satunya masjid yang ketika masuk itu langsung memperkuat akidah kita itu hanya Mujahidin. Mana ada, Pak, masjid yang begitu masuk tuh la ilaha illallah, enggak ada. Ya kan? Enggak ada. Kadang-kadang malah nuwun sewu ada masjid yang gambar-gambarin itu para pendirinya. Kono gambar lagi pas Allahu Akbar, misalnya gambarku Allah Pak Khozin Boya Rafi Ahmad. Kalau enggak tambah dagang. Makanya ini begitu masuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi jangan sampai salah kaprah. Wong Jawa niku suka salah kaprah. Ngono meninggal baru diarak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jare mayit ngene, aku mbok tahlili. Lah sampean nyori-nyori lapo ae. Wong wis mati ya, mati. Malah diwacana tahlil. Sing tahlil zikir itu antum semua itu. Mumpung jek urip ibadah do sing tertib, zikira sing tertib ngono. Ngilingo yen mati ora bakal bisa bali, itu ngono. Ngilingo yen mati ora iso mangan roti. Ngono Pak. Usahakan mumpung jek urip ibadah sing tertib, mumpung sik waras ibadah sing akas. Mumpung sik sugih ngamal sing tanpa pamrih. Ngoten iki Pak. Ya, ini jemaah sekalian rahimahullah, sehingga fasabbih, sucikan asma Allah, banyak beribadah di alam kemerdekaan ini, dan juga fasabbih, sucikan diri kita dari sifat-sifat yang tercela, sifatnya penjajah yang durjana. Nah, kemudian wastaghfiruh. Apa wastaghfiruh itu? Mintalah ampun kepada Allah. Satu, dalam konteks diri kita, dalam berbangsa bernegara, ada kekhilafan, ada kesalahan, ada yang kurang berkenan di bangsa Indonesia ini, segeralah minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada sesama hamba Allah, warga Indonesia. Kemudian astagfirullah, apa maksudnya? Mendoakan para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan bangsa Indonesia. Ngoten Pak. Nggih, mulane bukan hanya tabur bunga, Pak. Ya. Bukan tabur bunga. Bunga itu hanya simbol sebetulnya, Pak. Dulu ada siiran apa itu Pak? Turi putih, gitu Pak. Pernah dengar lagu itu ya? Di tandurnya kebon agung ono celaret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa, gitu kan? Kenapa kok gak turi abang? Kok turi putih? Ya wong mati niku dibungkus kain kafan warnane putih. Di tandurnya kebon agung dikubur, ono celaret tiba nyemplung malaikat. Mbok ira kembange apa, ditanyain. Mbok ira kembange apa, sapa pangeranmu, siapa nabimu, dan sebagainya. Ngoten etan kali kurang kali dan sebagainya, ngoten iki ya kan? Itu artinya apa?
Kalau jenengan, kenapa kok kembang sedikit simbol? Kembang ini kok dongo maksudnya Pak. Bukan kok tabur bunga saja, tapi tanpa doa. Ya panjenengan nang kubur kayak kembang terus aku ledekan. Karena dikai banyu barang sak curigen. Gak dongo blas. Kelompok kentok mayite. Jadi itu simbol bunga itu doa Pak. Ya doa ya Allah mudah-mudahan para pahlawan yang telah mendahului kita, leluhur kita yang dalam barzah, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum dan seterusnya. Itu seperti itu jamaah sekalian. Termasuk wastaghfiruh adalah saling memaafkan, saling pengertian, saling memaklumi ketika ada sesuatu dan lain hal yang kurang sempurna di dalam berbangsa dan bernegara ini. Aten Bapak Ibu. Itu jangankan ketika berbangsa bernegara, ceramah ini pun kalau ada kurang lebihnya ya mohon dimaafkan. Kalau demikian berarti cukup sekian. Kekrian mampir Bu Merasih cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dibarengi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah monggo syukuri kemerdekaan ini sesuai dengan 3 komponen syukur itu sendiri, yaitu dengan ucapan, dengan hati, dengan perbuatan. Perbuatan mensyukuri kemerdekaan 1, sucikan asma Allah, banyak-banyak beribadah kepada Allah di alam kemerdekaan ini. Yang kedua, sucikan diri kita dari karakter sifat-sifat tercela yang dimiliki penjajah. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoalah kepada Allah, mendoakan bangsa dan negara ini. Kalau kita kemudian mengkritik pemerintah bukan berarti menghujat apalagi menyalahkan, apalagi menjelekkan, tidak. Tapi kita saling mengingatkan. Wadakir, watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Barangkali di sini kebetulan panjenengan ada yang ketua RT minimal sampai Pak Lurah sampai ke atas misalnya. Ya tolong kalau ada kritikan seperti ini bukan berarti membenci panjenengan. Saya di Kodik Latal juga saya sampai di Kodik Latal, AL, di Polda dan sebagainya. Saya selalu menyampaikan bahwa ini sifatnya kritikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kenapa? Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kudu saling mengingatkan. Makanya jadi manungso niku manunggaling kawula karo sing maha kuwasa, manungso manunggaling rasa karo sepadha-padha manungso. Ngono, ya termasuk rumoso ngeten iki. Rumoso wis kesel sikile wis iso tengeluwe ya tramae sakmene wae, kapan-kapan diteruske insyaallah nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.